Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca Syarhul Waraqat bil Juwaini rahimahullah. Masih dalam cabang ilmu usulul fiqh yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Baik. Iqra. Ayat mendalam. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Malik Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala al-mukhassis al-muttasil al-istithna'u wal-istithna'u ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalami wa innama yasihu al-istithna'u bi syarti an yabqa min al-mustathna minhu syai'un wa min syartihi an yakuna muttasilan bil kalami wa yajuzu taqdimul istithna'i 'ala al-mustathna minhu. Istithna di situ? Oh. Bukan, kalau saya di sini mustathna. Di situ istitsna. Iya. Kalau cetakan ini mustathna, kalau itu istitsna. Yang itu yang hijau. Wa yajuzu taqdimu istitsna. Oh ya. Iqra. Wa yajuzu taqdimul mustathna 'ala al-mustathna minhu wa yajuzu al-istithna'u min al-jinsi wa min ghairihi. Baik. Qala Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala wal istithna'u. Ini juga yang pertama ada yang salah. Ada yang berbeda. Kalau di situ panjang dah? Apa dibilang situ awalnya? Satu orang baca. Antum. Siapa yang pakai itu? Yusuf. Baca Yusuf. Langsung di situ. Matanya langsung situ. Iya. Oh, berarti Abu Zakaria dia tambah tadi. Nah baca judulnya. Allahu Akbar. Ada jipain senjatanya. Baru yang pukul kenapa? Baik. Kata beliau wal istithna'u. Sebelumnya beliau kan mengatakan bahwa mukhassis ada dua, muttasil dan munfasil. Dan muttasil ada berapa? 3. Istithna, syarat dan apa? Taqyid bis sifah. Sekarang beliau mulai merinci. Kata beliau wal istithna. Sekarang istithna. Apa definisinya? Ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Istithna itu ikhraju ma, mengeluarkan lafaz yang laulahu la dakhala fil kalam. Laulal istithna, yang lafaz ini yang dikeluarkan tadi, andai kata bukan karena istithna itu tadi, la dakhala fil kalam, dia akan masuk ke dalam kalam. Contoh misalkan, ja'al qaumu illa Zaidan. Ja'al qaumu illa Zaidan. Misalkan, suatu kaum telah datang kecuali Zaid. Sekarang, semua ini apa namanya? Kalam namanya kan? Kalam. Baik. Sekarang, mana istitsna di sini? Illa Zaidan. Ya kan? Illa Zaidan ini istisnanya. Sekarang, apa itu istisna? Kata beliau, istisna itu mengeluarkan suatu lafaz dari suatu kalam. Ja'al qaumu illa Zaid. Siapa dikeluarkan di sini? Zaid. Yang andai kata bukan karena istisna, Zaid ini akan masuk ke dalam hukum kalam itu. Kalau bukan karena istisna, Zaid akan masuk kepada kaum. Paham ini? Paham tidak? Assalamualaikum. Istitsna adalah mengeluarkan suatu lafaz yang andai kata bukan karena istitsna tersebut, maka dia akan masuk ke dalam kalam. Maksudnya kalam di sini hukum kalam yang berlalu. Hukmul kalam as-sabiq. Jadi bahasa Arabnya ini al-istithna'u ikhraju ma laula al-istithna. Atau boleh kita katakan laula al-ikhraj. La dakhala
La dakhala, siapa ini la dakhala? Ma. La dakhala ma fi al-kalam. Apa maksudnya? Fi hukmil kalamis sabiq. Jadi terjemahannya, istitsna adalah mengeluarkan suatu lafaz dari suatu kalam yang andai kata dia tidak dikeluarkan, dia akan masuk kepada hukum lafaz yang sebelum dia. Paham jadi tak? Ja'al qaumu illa Zaidan. Datang suatu kaum kecuali Zaid. Yang mana istitsna? Illa Zaidan. Apa itu istitsna? Mengeluarkan suatu lafaz, yaitu Zaid, dari suatu kalam, yaitu ja'al qaumu. Yang andai kata, kalau dia tidak dikeluarkan, dia akan masuk kepada hukumnya kaum tadi. Hukum datang. Paham jadi tak? Wa inna ma yasihhu bi syarti ayyabqa minal mustatna minhu syai'. Sekarang beliau bahas syaratnya. Kapan dikatakan istitsna itu syah? Kata beliau, dengan syarat harus ada yang tersisa dari yang dikecualikan darinya, walaupun sedikit. Wa min syartihi, dan diantara syaratnya juga, ayakuna muttasilan bil kalam. Namanya istitsna itu harus bersambung dengan kalam. Maksudnya mustatna datang setelah mustatna minhu. Wa yajuzu taqdimul mustatna alal mustatna minhu. Sekarang masail yang berkaitan dengan istitsna. Kata beliau, di antara masailnya, boleh kita kedepankan sesuatu yang dikecualikan dari apa yang dikecualikan darinya. Dan juga boleh istitsna min jinsin atau minal jinsi wa min ghairihi. Boleh kita mengecualikan sesuatu dari sesuatu yang sejenis dan bukan darinya. Contoh dari sejenis, lahu alayya asyaratu darahim illa thalatha. Baginya atau dia punya hak dariku, atasku 10 dirham. Tapi saya kecualikan darinya 3 dirham. 3 dirham yang dikecualikan ini, apakah masih termasuk jenis dari 10 dirham? Sama-sama dirham. Paham ini? Kecuali kalau saya mengatakan lahu alayya alfa dinar atau alfu dinar illa darrajah. Saya akan memberinya 1000 dinar kecuali sepeda. Atau kecuali sepeda motor misalkan. Sepeda motor sekarang, apakah termasuk dari dinar? Tidak. Berbeda. Ini namanya istitsna min ghairi jins. Pengecualian tapi bukan dari jenisnya. Dua-duanya ini boleh. Walaupun terdapat perselisihan pada jenis yang kedua. Apakah boleh kita mengecualikan pada sesuatu yang bukan jenisnya? Tapi yang sahihnya itu boleh. Iqra. ثم قال الشارح حفظ الله تعالى هذا النوع الأول من المخصص المتصل وهو الاستثناء وهو لغة مأخوذ من الثني أي العطف والصرف تقول العطف أي العطف والصرف تقول ثنيت الحبل أثنيه إذا أطبت بعضه على بعض وتقول ثنيته عن الشيء إذا صرفته عنه فاصطلاحا إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها كقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. طيب ما شاء الله sampai situ dulu. قال الشارح حفظه الله تعالى وهذا النوع الأول من المخصص المتصل وهو الاستثناء. Ini jenis yang pertama dari jenis-jenis mukhassis yang bersambung, yaitu al-istithna. Wahwa ay al-istithna. Apa itu al-istithna? Lughatan ay fil lughatil arabiyyah. Definisinya berdasarkan bahasa Arab. Ma'khudun minas tsani. Diambil dari kata tsani. Istithna dari kata tsani. Apa itu? Ay al-atfu was-sarfu. Bermakna yang condong dan yang berpaling. Yang condong dan yang berpaling. Taib. Taqulu thanaitul habla ay athni. Saya menthani sebuah tali. Nah itu tadi, kita mengatofnya dan mensorfnya. Kenapa dikatakan mengikat tali atau melipat tali itu
dikatakan tsani, kata beliau kan idza atafta ba'dahu ala ba'd. Kalau engkau melipat salah satunya kepada yang lainnya. Contoh, lihat tali itu. Kalau kita lipat, ya kan? Imma kita bawa dia ataf, saling berhadapan, atau saling condong, atau saling berpaling. Salah satunya. Kita bawa ke sana atau kita bawa ke sini. Itu namanya melipat sesuatu. Apa ini sesuatu ini? Misalkan seperti ini. Kalau kita mau lipat, imma kasih kita condong ke sini, ini ataf namanya, atau kita sorof, kita kasih berpaling. Paham ini? Ini secara bahasa. Kemudian kata beliau, wa taqulu sanaituhu ala syai' idza saraftahu anhu. Saya menthaninya kepada sesuatu, maksudnya tali ini. Apa maksudnya? Engkau palingkan dia, engkau ikat dia di sesuatu. Sama semua maknanya. Wastilahan, adapun secara istilah, dan ini yang penting bagi kita. Ikhraju ma laulahu ladakhala fil kalam. Seperti yang kita katakan tadi, istitna itu mengeluarkan suatu lafaz dari suatu kalam. Yang andai kata dia tidak dikeluarkan, dia akan masuk kepada hukum kalam yang sebelumnya. Tapi beliau tambahkan di sini, bi illa au ihda akhwatiha. Ini tambahan dari beliau, menunjukkan bahwa beliau mengomentari atau menyempurnakan ya takrif dari musannif rahimahullah. Kata beliau, ditambahkan istitna itu bukan hanya mengeluarkan lafaz dari suatu kalam, tapi mengeluarkannya dengan menggunakan illa atau salah satu dari saudari-saudarinya. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman. As-sulhu, berdamai, itu boleh bagi kaum muslimin, illa, kecuali perdamaian itu bisa mengharamkan apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa yang diharamkan. Contohnya apa? Contoh orang yang bercerai, mentalak istrinya, talak 3 selesai, cerai sudah. Kemudian dia mau kembali, apa yang wajib bagi keduanya? Hatta tangkiha zaujan ghairah, sampai keduanya menikah dengan istri dan suaminya masing-masing, dan kemudian cerai yang kedua kalinya, baru dia bisa kembali lagi kepada suami pertamanya. Paham ini enggak? Ada fulan dengan fulana cerai, apa yang wajib bagi keduanya? Fulan harus menikah dengan fulana yang lain, dan fulana harus menikah dengan fulan yang lain, dan kemudian harus cerai lagi, baru dia bisa kembali kepada suami dan istri yang pertamanya. Tapi misalkan dia atur damai, berdamai begitu saja. Paham ini? Berdamai begitu saja. Kau menikah dengan temanku, saya juga menikah dengan temanmu. Baku atur saja, baru nanti kita cerai langsung, supaya kita bisa kembali. Ini apa namanya? Sulh kan? Boleh enggak? Nggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena menghalalkan yang haram. Kata Nabi SAW, la'anallahu al-muhallil wal-muhallal lahu. Allah Subhanahu wa taala melaknat al-muhallil, orang yang menghalalkan 2 pasang suami istri, dan al-muhallal lahu, dan orang yang dihalalkan untuknya. Paham ini? Al-muhallil itu orang yang menikahi tadi 2 pasang suami istri yang bercerai ini, tapi di atas kesepakatan yang telah dibuat pertama tadi. Kalau al-muhallal lahu, yang dihalalkan untuknya, siapa ini? Ya kedua pasangan yang bercerai tadi. Intinya kesepakatan mereka apa ini? Menghalalkan yang haram. Begitu pula sebaliknya, kalau kita mengharamkan yang halal. Wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman. Dan juga kata Nabi SAW, seorang muslim itu wajib untuk memenuhi akadnya, perjanjiannya, ya kan? Illa, kecuali akad dan perjanjian yang bisa mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Paham enggak ini? Contoh misalkan, anggaplah saya dengan fulan, saya mengatakan kepada fulan, saya nikahi saudarimu, tapi dengan syarat kau tidak bisa menikahi sepupuku. Paham tidak ini? Hukum menikah dia dengan sepupuku boleh tidak? Boleh, tapi kita haramkan. Karena akad kita. Wajib tidak kita penuhi akad itu? Tidak wajib. Karena ini mengharamkan yang halal.
Baik, lanjut. Syahidnya mana? Illa sulhan, illa syartan. Sulhan dan syartan ini yang dimaksud dengan ma. Lafaz yang dikeluarkan dari suatu kalam. Yang laulah, andai kata dia tidak dikeluarkan, sulhan dan syartan ini akan masuk kepada hukum yang sebelumnya. Sulh dan syarat yang sebelumnya yang dibolehkan secara umum. Paham gini? Baik, lanjut. Qauluhu وقوله إخراج المراد بالإخراج الطرح بإسقاط ما بعد أداة الاستثناء من المعنى الذي قبلها فيخالف ما بعدها ما قبلها فيما تقرر من حكم مثبت أو منفي. وقوله ما لولاه الضمير عائد على الإخراج أي لولا ذلك الإخراج موجود. وقوله لدخل في الكلام أي لدخل ذلك المخرج في حكم الكلام السابق نحو جاء القوم إلا زيدا فلولا الاستثناء لدخل زيد في حكم الكلام السابق وصدق عليه المجيء. وقولنا بإلا أو إحدى أخواتها هذا قيد لإخراج المخصصات المتصلة الأخرى كالشرط والصفة لأن تعريف المصنف يصدق عليها ولعل المؤلف سكت عن هذا القيد لظهوره والله أعلم. واعلم أن المعنى اللغوي للاستثناء متحقق في المعنى الاصطلاحي لأن المستثنى معطوف عليه بإخراجه من حكم المستثنى منه أو لأنه مصروف عن حكم المستثنى منه. طيب يكفي. ثم قال حفظه الله تعالى عند قول المؤلف ikhraj. Al-Juwaini rahimahullah dalam ta'rifnya mengatakan al-istithna ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Kata beliau ikhraj, al-muradu bil ikhraj at-tarhu bi isqati ma ba'da adatil istithna min al-ma'na alladhi qablaha. Yang diinginkan dengan ikhraj at-tarh, mengeluarkan, ya kan, menyisihkan, tarah. Bi isqati ma ba'da adatil istithna, yang dilakukan dengan atau yang terjadi dengan menjatuhkan lafaz yang terletak setelah adatul istithna. Ja'al qaumu illa zaidan. Mana adatul istithna? Illa. Berarti ma ba'daha, apa yang setelah illa, apa itu? Zaidan. Menjatuhkan lafaz setelah adatul istithna, berarti zaid tadi. Minal makna alladhi qablaha, dari makna yang datang sebelumnya. Apa berarti ja'al qaumu illa zaidan? Zaidan dijatuhkan dari hukum yang sebelumnya. Apa hukum sebelumnya? Ja'al qaumu. Fayukhalifu ma ba'daha, maka apa yang setelahnya, ha ini kembali adatul istitsna. Maka apa yang setelah adatul istitsna itu yukhalif, menyelisihi ma qablaha, apa yang sebelumnya. Pada apa? Fi ma taqarrara min hukmin musbatin aw manfi. Dari apa yang telah ditetapkan berupa hukum. Imma dia musbat atau manfi. Contoh, ja'al qaumu illa zaidan. Zaid dijatuhkan dari hukum ja'a. Hukum ja'a di sini musbat atau manfi? Musbat. Contoh manfi, ma ja'al qaumu zaid. Paham ini? Bisa zaidan, bisa zaidun. Tapi yang afsah mana? Zaidun. Sebagai badal. Kemudian kata beliau, qauluhu ma laulah. Masih dalam ta'rif Al-Juwaini. Bahwa istithna ikhraju ma laulah la dakhala fil kalam. Kata beliau, ad-dhamiru a'idun alal ikhraj. Dhamir yang mana ini? Hu. Ma laulahu. Hu ini kembali kepada ikhraj. Berarti apa maknanya? Ai laula dzalikal ikhraju maujudun. Berarti bagaimana jadi definisinya? Istitsna adalah mengeluarkan suatu lafaz dari suatu kalam yang andai kata bukan karena pengeluaran tersebut. Ya, bahasa ringkasnya andai kata dia tidak dikeluarkan, la dakhala fil kalam. Dia akan masuk kepada kalam yang sebelumnya. Kata beliau, apa maknanya? Ai la dakhala dzalikal mukhraj fi hukmil kalamis sabiq.
lafat itu andai kata dia tidak dikeluarkan, dia akan masuk ke dalam hukum lafat yang sebelumnya atau hukum ucapan yang sebelumnya. Nahu contoh, ja'al qaumu illa Zaidan. Datang suatu kaum kecuali Zaid. Falaula istithna la dakhala Zaidun fi hukmil kalamis sabiq. Andai kata bukan karena pengecualian, andai kata Zaid tidak dikeluarkan dari ja'al qaumu, maka Zaid ini akan masuk ke dalam hukum ucapan yang sebelumnya, wa sadaqa alaihil maji. Maka kalau begitu, boleh kita katakan Zaid juga datang bersama dengan kaum tersebut. Wa qauluna bi illa, ini tambahan dari musannif rahimahu hafidhahullah. Adapun ucapan kami bi illa wa ihda akhwatiha, hada qaidun li ikhrajil mukhassisatil muttasilah al-ukhra. Ini qaid, jumlah yang saya datangkan untuk mengeluarkan pengkhusus-pengkhusus yang bersambung yang lainnya, kasyarti was-sifah, seperti syarat dan sifah. Kenapa? Lianna ta'rifal musannif yasduqu 'alaiha. Karena kalau kita hanya mendefinisikan istitsna dengan ta'rifnya al-musannif, maka itu juga cocok untuk dipakai untuk apa? Syarat dan sifah. Wala'alla al-muallif sakata an hadzal qaidi lidhuhurihi wallahu alam. Hanya saja kita berikan udzur untuk muallif Al-Juwaini rahimahullah. Kata beliau, andai mungkin saja muallif Al-Juwaini rahimahullah dia diam, maksudnya tidak menyebutkan qaid ini lidhuhurihi karena dia sudah nampak. Wallahu a'lam. Wa alam anna al-ma'na al-lughawi lil istithna'i mutahaqqiqun fil ma'na al-istilahi. Perlu kita ketahui bahwa makna istitsna secara bahasa. Apa tadi makna istitsna secara bahasa? Lafaz yang menunjukkan akan makna infirad, makna bersendiri atau satu, wa qat'i al-ishtirak, dan menafikan adanya ishtirak. Makna ini katanya mutahaqqiq fil makna istilahi. Ini juga ditetapkan di dalam makna istilahi. Maksudnya sama saja, makna lugawi dan istilahinya. Apa makna istilahnya tadi? Lafaz yang menunjukkan akan sesuatu yang terbatas. Li'annal mustatna ma'tufun alaihi, karena mustatna diatofkan kepadanya. Bi ikhrajihi min hukmil mustatna minhu, dengan mengeluarkan dia dari hukum mustatna minhu. Au li'annahu masrufun an hukmil mustatna minhu, atau karena dia dipalingkan dari hukum mustatna minhu. Maksudnya tadi kan makna lugawi. Apa itu istitsna? Dari kata sani. Ini kan? Dari kata sani. Apa itu kata sani? Afwan ya, salah tadi ya. Bukan itu maknanya. Maknanya tadi saya bawakan itu. Takhsis. Ini makna lugawinya al-atuf was-sarf. Ini makna lugawi. Kalau makna istilahi, dia adalah ikhraj ma laulahu la dakhala fil kalam. Kata beliau sama saja lafaz ini. Kenapa? Karena ataf dan saraf kalau kita terapkan dalam makna istilahinya sama. Makna condong dengan makna memalingkan sama. Imma kita katakan mustatna dima'tuf kepadanya, mustatna dicondongkan kepada mustatna minhu. Itu dengan apa? Dengan mengeluarkan dia dari hukum mustatna minhu. Atau boleh kita jadi mengatakan dia dipalingkan. Dengan apa? Atau dari apa? Dari hukum mustatna minhu. Jadi sama saja. Sama saja dari istilah tersebut. Baik. Masih bisa nih. Iqra. Wal istithna'u lahu syurutun. Wal istithna'u lahu syurutun minha awalan an yabqa minal mustathna minhu syai'un kan yaqula lahu alayya asharatun illa khamsatan fayalzamhu khamsatun fa in qala lahu alayya asharatun illa asharatan batala al istithna'u bil ijma'i kama naqalahu al-Razi wa banu hajibi li ifda'ihi ilal abathi wa qawnihi naqdan kulliyan lil kalami illa fi qawlin syadhin wa idha batala al istithna'u lazimathu al asharatu kullaha amma lazimathu al asharatu kulluha. Kenapa bisa kullu?
Kenapa bisa kullu? Apa kedudukannya? Salah satu. Kullaha. La. Kalau kull apa kedudukannya? Amis. Kullu sebagai taukid. Kullu. Taukid. Berarti dia mengikuti apa yang sebelumnya. Muakkadnya. Mana muakkadnya di situ? Asyar. Al-asyaratu. Berarti kalau antum baca asyaratu, kul berarti Kullu. kulluha. Jangan kullah. Jangan ragu juga. Lanjut. Amma Amma idza istatna aktsara kan yaqula lahu alayya asyaratun illa sittatan fa fihi khilafun. Fa aktsarul usuliyyin 'ala al-jawazi wa rajjahahu asy-Syaukani wa mana'ahu akharuna minhum al-Imam Ahmad وأصحابه وهو قول للشافعي وهذا الخلاف فيما إذا كان الاستثناء من عدد أما إذا كان الاستثناء من صفة فيصح الاستثناء الأكثر أو الكل ومنه قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فاستثنى الغاوين وهم أكثر من غيرهم بدليل قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولو قال أعطي من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن الجميع أغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا أما استثناء أقل من النسب فهو جائز istithna'u aqal أقل من النسب فهو جائز بالإجماع نقله الشوكاني وأما الاستثناء النسبي ففيه خلاف فصحيح الجواز كالمثال المتقدم وهو قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنيفية والراجح عند والحنيفية Hanafiyah kayaknya. طيب lanjut. والراجح عند الحنابلة. طيب يكفي. قال الشارح حفظه الله تعالى والاستثناء له شروط. Sekarang beliau mulai masuk ke dalam pembahasan syurutul istithna, syarat-syarat syahnya istithna. Minha diantaranya yang pertama ayyabqa minal mustatna minhu syai'. Harus ada yang tersisa dari lafaz yang dikecualikan darinya. Ka'ayyakul lahu alayya asyaratun illa khamsah. Ya. Dia punya hak atasku 10 dirham kecuali 5. Berapa yang sisa? 5. Harus ada yang tersisa. Fa yalzamuhu khamsatun. Maka wajib baginya untuk membayar 5. Fa in qala, adapun kalau dia berkata, ini boleh atau tidak sebelumnya tadi? Boleh, karena ada yang tersisa. Fa in qala, kalau ada yang berkata, lahu alayya asyara illa asyara. Dia punya hak atasku 10 dirham. Tapi kecuali 10. Batal al-istithna bil ijma'. Batil istithna'nya dan tidak dianggap bil ijma'. Menurut kesepakatan para ulama. Kama naqalahu Ar-Razi wa Ibnul Hajib. Sebagaimana yang dinukil oleh Ar-Razi dan Ibnul Hajib. Dan kata para ulama, warajjahahu Ibnu Qudamah. Dan pendapat ini dirajihkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Kenapa? Alasannya lamut ta'lil li ifdaihi ilal abasi. Karena hal tersebut afdha, bisa menghantarkan kepada abas, kalam yang sia-sia. Untuk apa antum sebutkan? Saya kasih dia 10 dirham kecuali 10. Berarti tidak kau kasih. Ini abas atau tidak? Abas, sia-sia disebutkan. Untuk apa kalau begitu? Kemudian kata beliau wa kaunuhu naqdan kulliyan lil kalam, dan dia juga naqdan kulliyan, dia naqad batal secara seluruhnya untuk kalam, illa fi qaulin syad. Dan pendapat ini ada yang berpendapat dengannya, tapi pendapat tersebut syad, pendapat menyelisihi jumhur. Ya, menyelisihi jumhur. Baik. Kemudian kata beliau wa idza batula al-istithna'u lazimathul asyaratu kulluha. Maka kalau begitu, kalau batal istithna'nya, apa yang wajib baginya? Dia wajib memberikan seluruhnya. Kalau saya mengatakan, saya akan memberimu 10 dirham.
Tapi tidak deh, tidak jadi itu 10. Apa yang wajib bagi saya? Saya tidak kasih atau wajib saya kasih? Wajib saya kasih seluruhnya. Kemudian kata beliau, wa amma idza istathna al-aktsar, bisa istathna al-aktsara dengan fa'il yang muqaddarah. Bisa ustutniya al-aktsaru dengan aktsar menjadi naibul fa'il. Dan apabila yang dikecualikan adalah seluruhnya atau lebih banyak, afwan. Ka'ayakul, seperti orang mengucapkan lahu alayya asyaratu illa sittah. Dia berhak mendapatkan dariku 10 dirham kecuali 6. Fafihi khilaf, maka pada contoh ini terdapat khilaf. Dan kata para ulama, wassawabu annahu yasih. Wa huwa madhabu jumhur al-usuliyin. Wa ikhtarahu ba'du al-hanabilah. Dan yang benarnya inilah yang benar. Ya. Dan benarnya ini syah, walaupun lebih banyak. Dan ini madhab jumhur ahli usul dan dipilih oleh sebahagian dari ulama Hanabilah. Fa aktsarul usuliyin, kata beliau, maka kebanyakan dari ulama usul alal jawaz, memandang akan bolehnya. Wa rajjahahu Syaukani wa mana'ahu akharun. Dan pendapat ini dirajihkan oleh Syaukani, hanya saja sebagian ulama yang lainnya tidak menganggapnya. Minhum, di antara mereka yang tidak menganggapnya, al-Imam Ahmad wa ashabuh, Imam Ahmad dan pengikutnya. Wa huwa qaulun lisyafi'i, ini juga pendapat dari Imam Syafi'i. Wa hadzal khilafu fima idza kana listithna'u min adat. Hanya saja perselisihan ini itu pada saat istitsna itu terjadi pada adat, jumlah atau angka. Adapun kalau pada selain jumlah, contohnya apa? Pada sifat. Maka beliau jelaskan setelahnya. Amma idza kana listithna'u min sifatin fayasihhu istithna'ul aktsar awil kull. Adapun kalau pengecualian itu terjadi, maksudnya pengecualian yang lebih banyak atau seluruhnya itu terjadi pada sifat, maka yasih itu boleh dan syah, dianggap pengecualiannya. Wa minhu qauluhu ta'ala li iblis, dan di antara contohnya firman Allah SWT terhadap iblis. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Kata Allah kepada para iblis, sungguh kalian tidak memiliki kuasa atas hamba-hambaku seluruhnya, kata Allah, kecuali atas mereka yang mengikuti kalian. Sekarang, mana lafaz am di sini? Ibadi. Lafaz jamak mudhaf kepada dhamir, yang dimana dhamir ma'rifah yufidul umum. Kemudian lafaz umum ini dikecualikan, illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali di antara mereka yang mengikuti kalian di jalan-jalan kalian. Sekarang pengecualian ini kita lihat apakah dia syah atau tidak. Jawabannya pasti syah, karena ini pengecualian Allah yang sebutkan. Tapi kita perhatikan, apakah pengecualiannya lebih sedikit atau lebih banyak atau bahkan seluruhnya? Kata beliau, fastuthniya au fastathnal ghawin. Allah Subhanahu wa taala mengecualikan al-ghawin dari hamba-hambanya. Bersamaan dengan itu, hum aktsar min ghairihim. Jumlah mereka itu lebih banyak daripada yang beriman, daripada selain mereka. Bidalil qaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan tidaklah kebanyakan manusia ini beriman, walaupun kalian bersemangat dan berusaha atas mereka. Berarti menunjukkan bahwa kebanyakan dari manusia itu kufur kepada Allah SWT. Paham ini? Nah, berarti dari sini kita memahami bahwa pengecualian dengan jumlah yang lebih banyak, tapi dengan syarat, dalam konteks sifat, boleh atau tidak? Boleh. Karena Allah mengecualikan dari hamba-hambanya yang mengikuti jalan syaitan, dari hamba-hambanya yang beriman. Yang dimana hambanya yang mengikuti jalan syaitan itu lebih banyak daripada yang beriman. Walau qala, ini contoh yang kedua, andai kata ada orang yang berkata, a'ti man fil baiti illa al-aghniya, berikanlah kepada siapa yang berada di dalam rumah tersebut kecuali di antara mereka yang kaya. Kemudian setelah itu, tatkala dia ingin memberikan apa yang diwasiatkan tadi, fatabayyana annal jami' aghniya,
ternyata yang mau diberikan semua ini orang kaya. Sohal istitna. Syah tidak istitnanya? Syah. Walam yu'tu syai'a. Maka keharusannya dia tidak perlu memberikan setiap dari mereka. Karena setiap dari mereka orang kaya ternyata. Kemudian amma istitna'u aqal minan nisf fahuwa jaizun bil ijma'. Adapun pengecualian yang lebih sedikit daripada setengah, maka itu boleh menurut kesepakatan para ulama. Berarti ini menunjukkan bahwa yang diinginkan pertama tadi, ayyabqa minal mustatna minhu syai'un, harus tersisa dari mustatna minhu walaupun sedikit. Berapa jumlahnya yang paling banyaknya? 5 atau setengahnya. Tidak boleh semua dan tidak boleh lebih banyak. Paham ini? Bagaimana kalau lebih sedikit daripada setengah? Kata beliau, jaiz bil ijma'. Boleh menurut kesepakatan para ulama. Dan kesepakatan ini naqalahu Syaukani. Dinukil oleh Asy-Syaukani rahimahullah. Wa amma istithna'un nisfi fafihi khilaf. Adapun untuk mengecualikan setengah, maka ini terdapat khilaf di dalamnya. Wassahih, dan yang benarnya al-jawaz, bolehnya dia. Kal misal al-mutaqaddim, sebagaimana contoh yang telah berlalu. Mana contohnya? Lahu alayya asyarah illa khamsah wa huwa qaulul jumhur min asy-Syafi'iyyah wal Malikiyyah wal Hanafiyyah wal rajih indal Hanabilah. Dan ini adalah pendapat jumhur ya dari kalangan ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Al-Hanafiyah, dan dirajihkan juga di sisi ulama Al-Hanabilah. Masya Allah. Kita lihat waktu dulu. Masih gas. Masih bisa satu syarat ini. Masalahnya di sebelahnya ini sudah berhenti dari syarat. Ini sudah masail ini. Taqdimul mustatna alal mustatna minhu. Sudah bukan syarat lagi nih. Jadi dihabiskan syaratnya. Pokoknya. الثاني الشرط الثاني من شروط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام إما حقيقة أو حكما. فالأول أن يكون مستثنى عقب المستثنى منه مباشرة بأن يقول أعطيك عبدي إلا سعيدا. Abidi ini jamak fa'il. إلا سعيدا. والثاني أن يحصل فاصل الاضطراد كالقاصي والرسالي كالأطاس والسؤال والسؤال ونحوهما فيحكم له بالاتصال ويصح الاستثناء. وعلى هذا فإن حصل فاصل بينهما من سقوط أو كلام بطل الاستثناء عند الجمهور. فقيل يصح مع السقوط أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا. واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه ولا يقتل فلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيتهم وبيوتهم. فقال إلا الإذخر. وهذا قوله تجيبون من قوة دليله كما ترى. وقوله ويجوز تقديم لا خلاص. ثم قال حفظه الله تعالى الثاني. Syarat yang kedua dari syarat-syarat istitsna, kata beliau, asy-syartu tsani min syurutil istitsna ay yakuna muttasila. Namanya mustatna minhu harus bersambung. Bil kalam, dengan kalam yang sebelumnya. Imma haqiqatan au hukman. Baik secara hakikat ataupun secara hukum, dan akan beliau jelaskan setelahnya. Baik, dan kata para ulama, wahada bil ittifaq. Pendapat ini disepakati oleh para ulama dan dinukil oleh Imamul Haramain, naqalahu Imam Al-Haramain, wa huwa madhab al-a'immatul arba'ah, dan ini juga madhabnya imam yang 4. Wa hadha bil ittifaq naqalahu Imamul Haramain wa huwa madhhab al-a'immah al-arba'ah. Baik. Kemudian kata beliau fal awal, maka yang pertama. Apa maksudnya yang pertama? Al-muttasil al-haqiqi. Ayakuna al-mustatna aqibal mustatna minhu mubasharatan.
bentuknya mustatna itu harus datang langsung, itu akibah langsung setelahnya. Mustatna minhu, maka beliau takkid di situ mubasyaratan, harus langsung setelahnya. Bi ayyakul, seperti orang mengucapkan a'tik abidi illa sa'idan, saya akan membebaskan seluruh budak-budakku kecuali Sa'id. Dia sebutkan illa sa'idan langsung atau terpisah? Langsung. Syah tidak istitnanya? Syah karena muttasil. Wassani, apa ini tsani? Al-muttasil al-hukmi. Kata beliau ayyahsula fasil at-tirari, adanya pemisah antara mustatna dan mustatna minhu, tapi ingat fasilnya ittirari, pemisah yang tidak bisa memang dihindari, seperti kal utas, seperti batuk atau bersin, wasu'al, dan batuk, wa nahwihima, dan yang semisal dengannya. Fayuhkamu lahu, maka mustatna ini atau istitna ini dihukumi bil ittisal, sebagai mustatna yang muttasil, wa yasihul istitna, maka karena itu dia dikatakan muttasil hukmi. Walaupun secara hakiki dia tidak bersambung, tapi tetap dia mendapatkan hukum bersambung. Karena apa? Karena apa yang memisahkannya itu ittirari. Kecuali kalau yang memisahkannya misalkan sesuatu yang bisa jadi diakhirkan, misalkan makan, minum, ya kan? Anggaplah dia mengatakan, laka alayya asyarah, saya akan memberimu 10. Nah, kemudian dia pergi makan, dia pergi minum, dia istirahat dulu. Baru dia ingat, tadi yang pemberianku itu kecuali 5. Syah tidak ini? Tidak syah. Paham ini? Kenapa bisa? Karena fasilnya bukan ittirari. Tapi kalau misalnya baru sudah makan, belum minum, tiba-tiba dia ucapkan, nanti saya kasih kau 10. Tapi mau dia bilang kecuali 5, tersedak, harus minum dulu. Ittirari atau tidak? Ittirari. Kalau dia akhirkan bahaya. Akhirnya dia minum, baru dia katakan, tadi itu yang saya mau kasih, kecuali 5. Syah tidak? Syah. Dihukumi muttasil atau tidak? Muttasil. Kenapa? Karena fasilnya yang memisahkan antara keduanya ittirari. Hanya saja pembahasan berikutnya, ternyata walaupun istitna itu ada fasil ghairu ittirari, walaupun tidak ittirari, tetap bisa syah istitnanya, tapi dengan syarat pemisahnya itu masih termasuk dari kalam. Contohnya kata beliau, wa ala hada fa in hasala bainahuma fasilun min sukutin aw kalamin batala al-istitna'u indal jumhur. Kalau begitu, andai kata ada yang memisah antara keduanya, bainahuma, kembali ke mana ini? Al-mustatna wal mustatna minhu. Kalau ada yang memisah antara keduanya, berupa diamnya seseorang yang berbicara atau ucapan selain daripada orang yang berbicara, batalal istitna'u indal jumhur. Maka batal istitna'nya di sisi ulama jumhur. Wakilah. Namun ada yang berpendapat, yasihhu ma'as sukut awil fasil. Akan syahnya istitna walaupun dipisahkan oleh diamnya orang yang berbicara atau dipisahkan dengan kalam yang lainnya. Tapi dengan syarat, idza kanal kalamu wahidan. Kalau pembicaraan itu masih dalam satu konteks. Wastadallaha ulai bi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berdalilkan dengan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, yauma fathi Makkah, ya, di hari Fathu Makkah, kata beliau, inna hadzal balad harramahu Allahu yauma khalaqas samawati wal ard. Sungguh negeri ini adalah atau telah Allah haramkan mulai pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang Allah haramkan? Kata beliau, la yu'dadu syaukuhu wa la yukhtalla khalahu. Maka tidak boleh salah seorang di antara kalian mencabut syaukahnya, ranting-ranting dari pohon-pohonnya, wala yukhtalla khalahu, dan tidak boleh pula dia gugurkan dedaunannya. Faqala al-Abbas, maka berkata Abbas, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Siapa ini Abbas? Bapaknya Ibn Abbas. Ya Rasulullah, illa al-idkhir, kecualikan al-idkhir ya Rasulullah.
fa innahu liqainihim wa buyutihim. Karena idkhir ini tumbuhan tertentu ini idkhir ya. Karena idkhir ini yang dia pakai untuk bahan pangan dan papannya. Untuk dia gunakan menjadi bahan pangan dan papannya. Faqala, maka Rasulullah SAW pun bersabda, ilal idkhir. Ya kalau begitu, ilal idkhir. Dikecualikan al-idkhir. Syahidnya mana? Illal idkhir dari ucapan Rasulullah. Dari jumlah yang sebelumnya. Terpisah atau tidak? Terpisah dengan ucapannya siapa? Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, wahada qaulun wajih. Ini pendapat yang Masya Allah wajih. Wajih itu bisa kita katakan yang benar, yang sahih. Likuwati dalilihi kama tara. Karena kuatnya pendalilannya sebagaimana yang kita lihat. Dan ini pendapat dirajihkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sebagaimana dalam kitabnya Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Dan sebagaimana yang kita singgung di Al-Usul min Ilmi Usul. Ada satu syarat lagi yang tersisa. Apa itu? Ada satu lagi. Ayyakunal mustatna wal mustatna minhu min mutakallim wahid. Mustatna dan mustatna minhu, lafadz yang dikecualikan dan lafadz yang dikecualikan darinya, semua ini harus datang dari siapa? Mutakallim wahid. Dari satu pembicara yang sama. Dalilnya apa? Sama. Dalilnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kan Nabi bilang, tanah haram ini, Makkah ini telah Allah haramkan. Tidak boleh dipotong rantingnya dan tidak boleh digugurkan dedaunannya. Kemudian Ibnu Abbas, bapaknya Ibnu Abbas, dia bilang, kecualikan idkhir ya Rasulullah. Nah, setelah itu Nabi bilang, kecuali idkhir. Syah istitnanya. Kenapa? Karena yang mengecualikan dari lafadz yang dikecualikan, dua lafadz ini, mustatna dan mustatna minhunya, keduanya datang dari Nabi. Andai kata misalkan, sabda Nabi SAW diputus oleh kalam Ibn Abbas. Kemudian Nabi tidak mengatakan illa idkhir. Hanya sampai ucapannya Ibn Abbas. Syah tidak istitnanya? Tidak. Kenapa? Karena mustatna dengan mustatna minhu itu datang dari dua pembicara yang berbeda. Mustatna minhunya dari Nabi, mustatnanya dari siapa? Abbas. Tapi karena di sini Nabi yang takrir, Nabi yang tetapkan, oh kalau begitu ilal idkhir, menunjukkan bahwa mustatna dan mustatna minhu datang dari mana? Mutakallim wahid. Itu Nabi, maka syahlah istitnanya. Nah, di sini juga kita dapat faedah bahwa tidak boleh mustatna datang dari mutakallim yang lain selain daripada mustatni, kecuali mustatni ini, mutakallim yang pertama itu menetapkannya, mentakrirnya. Haditsnya Ibnu Abbas tadi. Paham ini? Andai kata Ibnu Abbas saja yang mengatakan illal idkhir, syah tidak. Tidak. Tapi karena ucapan Ibnu Abbas ditakrir dan ditetapkan oleh Nabi, ilal idkhir. Oke, kalau begitu ilal idkhir. Syah tidak? Syah. Nah, ini syarat yang ketiga. Mustatna dan mustatna minhu itu harus dikeluarkan, diucapkan oleh mutakallim wahid. Dari satu pembicara yang sama. Boleh datang mustatna dari pembicara yang berbeda atau orang yang kedua, tapi dengan syarat orang yang pertama menyetujuinya. Paham gini? Sama misalnya, saya akan talak istriku. Atau misalnya ada suami, dia mengatakan, saya akan talak kalian semua ini. Istri-istrinya yang 4. Kemudian tetangganya bilang, wih jangan kasih itu istri pertama. Baik sekali orangnya. Kalau sampai di sini saja, syah tidak istitnanya? Tidak. Siapa yang jawab tadi? Mantap. Memang orang Indonesia Timur. Mantap. Tidak. Kenapa? Karena yang mengecualikan orang lain. Bukan yang berbicara pertama. Tapi andai kata misalkan, dia mengatakan saya akan mentala istriku 4-4-nya. Kemudian tetangganya bilang, jangan kasihan istri yang pertama. Karena baik orangnya.
Kemudian orang yang mentalain dia bilang, oke, kalau begitu jangan istri yang pertama. Syah tidak? Syah. Apa yang wajib bagi dia? Mentalak berapa? 3. Yang kedua sampai yang terakhir. Paham gini? Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.